Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Veronica Simanjuntak dengan NIM A1C1180095. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia fisik 2, percobaan pertama dengan judul hasil kali kelarutan. Nah, tujuan daripada praktikum ini ada 3. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui prinsip-prinsip hasil kali kelarutan atau KSP tadi. Yang kedua, kita dapat menghitung kelarutan elektrolit yang bersifat kurang atau sukar larut. Yang ketiga, kita dapat menghitung panas pelarutan PbCl2 yang tergantung pada KSP dan suhunya. Nah, di sini salah satu daripada senyawa yang sukar larut itu ialah PbCl2 atau sering kita sebut dengan timbal klorida, di mana dia akan bereaksi setimbang ketika PbCl2 setimbang Pb2+ ditambah 2 Cl-. Nah, kita langsung saja ya kepada percobaannya. Nah, mula-mula kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahannya seperti yang ada di sini. Alat dan bahan. Kemudian kita lanjut kepada prosedur kerjanya. Nah, prosedur kerjanya itu yang pertama-tama kita menyiapkan 2 buah buret yang berbeda. Satu buah buret ini diisi dengan PbNO3, kemudian buret yang lainnya diisi dengan KCl. Nah, selanjutnya kita ambil tabung reaksi, suatu tabung reaksi. Nah, ke dalam tabung reaksi tersebut kita masukkan 10 ml PbNO3, kemudian kita tambahkan dengan KCl. Nah, volume KCl-nya ini sendiri kita sesuaikan sesuai dengan kolom atau tabel yang ada di dalam penuntun. Nah, seperti di bawah ini ya tabelnya. Kemudian kita masukkan KCl tadi ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita homogenkan dengan cara mengocoknya selama 5 menit agar mereka tercampur. Kemudian setelah itu kita lihat adakah endapan yang terbentuk atau tidak. Lalu jika tidak ada endapan, maka kita ulangi lagi dengan menambahkan KCl-nya. Setelah itu campuran yang pertama ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu kita panaskan. Nah, kita panaskan dengan kita mencatat suhu yang ada di sana. Kemudian kita lihat ada keendapan atau tidak di dalamnya. Lalu kita ulangi lagi sesuai dengan tiap-tiap campuran yang ada pada tabel. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, waktu itu hasil yang kami dapat itu gagal, kami tidak memperoleh endapannya. Mungkin ini terletak pada kesalahan praktikan di mana tidak menggunakan bahan dengan hati-hati dan tidak sesuai dengan prosedur. Ataupun ketika sesuai dengan prosedur mungkin di dalam proses pengadukannya kurang konstan, karena itu sangat berpengaruh. Dan juga suhu yang kami dapatkan itu sangat random sekali atau beracak-acakan, tidak sesuai. Ketika seharusnya volume yang digunakan itu tinggi, maka seharusnya suhunya itu juga tinggi, tapi kami mendapatkan suhunya itu random sekali. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kelarutan atau untuk memperoleh endapan itu sendiri yaitu adanya suhu, kemudian dengan adanya konsentrasi daripada bahan tersebut. Nah, kesimpulan dari praktikum ini ialah ketika suhu semakin tinggi, maka seharusnya akan memperoleh endapan. Begitu juga ketika konsentrasi tinggi, maka akan diperoleh endapan juga yang lebih tinggi. Nah, kami mendapatkan perhitungan, bisa dilihat pada di bawah ini ada perhitungannya yang telah kami dapatkan mengenai hasil kali kelarutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.